sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi solo 2 atau bisa dikenal sebagai barisan dan deret. Nah, di sini saya akan membahas dua soal yang dimana terdiri dari barisan dan deret pastinya, ya. Nah, tapi ada kalanya saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Mr. Penjaga Subirin dengan NIM 103012330197 dari kelas G4708. Sekarang kita kembali pada soal yang pertama, yaitu periksa kekonvergensi daripada, yaitu bagi opsi A, yaitu barisan AN dan dimulai dari N sama dengan 1 juta hingga daripada ini AN, yaitu N kurang akar N per N. Nah, untuk menentukan kekonvergenan dari suatu barisan seperti ini, maka tipsnya adalah seperti ini. Kita harus menentukan yang namanya adalah limit N juta hingga daripada AN. Nah, sekarang tipsnya adalah yaitu akan konvergen ketika limit N juta hingga daripada AN adalah konstanta. Maksudnya dia ini memiliki nilai, misalkan 1, setengah, dengan nilai itu adalah bilangan real, bebas. Nah, tapi dia akan divergen ketika apa? Ketika limit N juta hingga daripada AN menghasilkan tak hingga, seperti itu. Nah, untuk kasus yang seperti ini, maka kita akan mencari yang namanya limitnya. Limit N menuju tak hingga daripada AN. AN itu siapa? AN yang ini tuh, yang ini. Jadi AN itu sama dengan apa? Berarti limit N menuju tak hingga daripada N kurang akar N per N. Nah, seperti itu dia. Jadi dia ini adalah limit N menuju tak N sama dengan itu. Oke, nah sekarang kita cari ini limitnya. Karena dia ini menuju tak hingga, maka cara tercepat yang kita ambil adalah dengan mencari pangkat tertinggi, gitu ya. Dengan mencari pangkat tertinggi. Pangkat tertinggi adalah ini 1, ini 1. Kalau yang ini artinya adalah pangkat setengah. Nah, setengah bakal lebih kecil daripada 1. Maka kita ambil pangkat tertinggi, yaitu yang pangkat 1 dari suatu koefisien. Maka hasil yang kita dapat nanti adalah limit N menuju tak hingga daripada N per N. Dah? Oke, setelah itu kita dapat coret dong, karena ini sama, kita dapat coret. Hasilnya adalah 1. Nah, ini dia hasilnya. Maka karena hasilnya adalah 1, yaitu konstanta dengan bilangan itu adalah bilangan real, maka dia akan termasuk konvergen kan? Nah, jadi barisan AN dia itu akan menjadi konvergen menuju berapa? Menuju 1, menuju ke 1, gitu ya. Nah, gini. Jadi kesimpulan kita dapat dari soal ini adalah dia barisan AN ini akan menjadi konvergen menuju 1. Nah, itulah untuk bagian nomor 1, bagian A. Kita pada bagian B, yaitu deret daripada AN, yang dimana N sama dengan 1 menuju tak hingga daripada AN yang tadi, yaitu bagian A tadi. Nah, tipsnya apa? Nah, jadi ini tipsnya adalah ketika limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0, maka deret tersebut adalah divergen. Nah, jika sebaliknya, jika deret itu termasuk konvergen, maka limit N menuju tak hingga AN sama dengan 0. Nah, oke. Nah, ketika kita dapat limit N menuju tak hingga AN sama dengan 1, yang dimana dia ini tidak termasuk 0 kan? Beda kan? Nah, karena dia tidak termasuk 0, maka dia ini termasuk kemana? Dia akan masuk ke dalam yang namanya divergen. Jadi deret daripada AN ini adalah divergen, ya. Yang tadi adalah konvergen pada barisan. Sekarang kalau pada deret dia itu termasuk divergen. Karena tadi dia ini nggak sama dengan 0. Oke? Nah, jadi itulah untuk bagian B.
Sekarang kita akan masuk pada soal yang nomor 2, yaitu tentukan sedang kekonvergenan dari deret pangkat ini S pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Nah, tipsnya apa? Tipsnya adalah rho, ini kita anggap rho itu sama dengan limit M juta hingga daripada mutlak U M plus 1 per UN. Jadi mana ketika rho nya lebih kecil dari 1, dia akan termasuk ke konvergen mutlak. Kalau ketika rho nya lebih besar daripada 1, dia akan masuk ke dalam divergen. Tetapi kalau dia P sama dengan 1, tidak ada kesimpulan. Nah, lalu apa yang harus kita kerjakan ini? Kita mencari dulu ini. Dari apa? Dari rho nya. Jadi ini anggap adalah UN. Ya, anggap ini adalah UN. Maka kita akan melakukan limit M juta hingga daripada ini. UN plus 1 berarti ini S pangkat N plus 1 per 2 N pangkat N plus 3 plus 1. Oke. Setelah itu ya, ini yang pemutarnya, terus ini dibagi karena ini tadi per, maka kita akan buat bagi di sebelah sini. Dibagikan dengan UN. UN-nya apa? Ya, ini tadi. S pangkat N per 2 pangkat N plus 3. Nah, oke. Lalu, bagaimana kita mau memecahkannya? Maka, limitnya kita buat limit N juta hingga dari ini. Maka, yang plus 1 ini kita ubah. Jadi ini S pangkat N. Nah, kalau dia plus 1 ini S pangkat N plus 1, maka dia itu akan menjadi S pangkat N dikali S pangkat 1. Jadi mana nanti hasilnya adalah dikalikan X. Kayak gini ya. Itu sama aja. Jadi S pangkat N dikali X sama aja dengan S pangkat N plus 1. Itu adalah sifat eksponen. Begitu juga dengan yang ini, 2 pangkat N plus 3. Kalau dia plus 1 berarti apa? Maka dia akan jadi kali 2 pangkat 1. Gitu ya. Nah, baru karena ini pembagian, karena ini dalam bentuk pembagian, kita buat kali, dia akan menjadi tukar tempat. Jadi mana 2N plus 3 berada di atas ini, dan S pangkat N berada di bawah. Ini. Ya. Setelah itu, kita akan melakukan pencoretan, yaitu S pangkat N sama kan, S pangkat N-nya karena ini sama 2 pangkat N plus 3 karena ini sama. Maka hasilnya kita dapat itu limit M juta hingga dari apa? Dari mutlak S per 2. Nah, kita mau cari itu. Kita sudah dapat ini hasilnya. Sekarang kita mau cari apa? Carilah kekonvergenannya. Oh, ini by the way ini hasilnya adalah S per 2 ya. Karena ini kan limit M juta hingga. Tapi karena ada N, ya udah S per 2 aja kita plugkan. Oke? Nah, sekarang karena kita mau mencari konvergen, siapa konvergennya? Maka kita akan sesuaikan bahwasanya rho tadi, maaf ya, bahwasanya rho tadi itu kan ketika rho lebih kecil daripada 1 itu termasuk konvergen, benar kan? Ya, nah maka rho yang kita dapat tadi itu adalah S per 2 akan lebih kecil daripada 1, ya. S per 2 mutlaknya akan lebih kecil daripada 1, yang dimana nanti ketika kita pecahin maka akan hasilnya adalah min 2 lebih kecil X lebih kecil 2. Dari mana itu? Karena ini kan mutlak itu berarti kita ada pemisahan 2 bagian, berarti si dia ini ada di antara 1 dan min 1. Nah, karena ini S per 2 maka bisa kita buat kali silang, maka 2 ini dipindahkan ke sebelah kiri dan sebelah kanan. Makanya nanti ini S per 2 harusnya kita pindahkan ke min 1, hasilnya min 2. S per 2 ini harusnya 1, kita pindahkan jadi 2. Maka dia ini ada di antara min 2 sama 2. Apakah sudah selesai? Belum. Karena apakah min 2 dan 2 ini bakal masuk ke dalam konvergen juga? Nah, makanya kita lanjut ke bagian berikutnya ya. Nah, karena kita dapat selangnya tadi dalam min 2, antara X itu ada di antara min 2 dan 2. Sekarang kita cek apakah min 2 dan 2 ini termasuk dalam konvergen enggak? Nah, makanya kita cek S itu sama dengan 2 dulu ya. Nah, S dulu sama dengan 2. Nah, maka kita masukkan ke dalam persamaan tadi, yang dimana persamaannya itu adalah sigma N sama 1 menuju tak hingga
daripada tadi ini X pangkat N kan, jadi ini ada 2 pangkat N, baru 2 pangkat N tambah 3. Oke? Nah, setelah itu, ini kan seperti tadi lah, kalau dia pangkat N itu dulu tambah, maka kita akan ubah jadi perkalian seperti ini, ya. Karena dia tambah, maka kita ubah dia ini jadi perkalian seperti ini, sifat eksponen. Nah, ada yang sama nggak? Ada kan? Ini. Nah, jadi kita dapat sigma daripada N sama dengan 1 menjuta hingga itu adalah 1/8. Oke, 1/8. Apa yang kita lakukan setelah itu? Berarti kita akan melakukan uji kedivergensian lah. Yang dimana ketika kita menggunakan uji kedivergensian, maka apa? Kita akan memasukkan ini ke dalam limit. Seperti yang sudah jelasin nomor 1 tadi, kita akan masukkan ini ke dalam limit AN. Nah, dengan AN ini adalah AN. Dengan anggap ini adalah AN. Nah, kalau kita dapat limit N menjuta hingga daripada 1/8, hasilnya apa? Ya 1/8 juga kan. Nah, seperti yang kita jelasin di bagian nomor 2, di bagian nomor 1 bagian B, ya dimana kalau ketika dia limit N menjuta ini tidak menghasilkan 0, maka dia ini akan termasuk ke dalam apa? Divergen. Maka ketika dia si 2 ini tidak termasuk ke dalam convergen, maka kita tidak buat ini sama dengan seperti ini aja. Oke? Nah, ketika dia sama dengan min 2 sekarang, ketika dia sama dengan min 2, maka kita akan masukkan ke dalam persamaan tadi min 2 pangkat N per 2 pangkat N tambah 3. Ya. Ketika S sama dengan min 2, maka kita akan masukkan ke dalam persamaan tadi, yaitu seperti ini. Nah, ini kan karena negatif, tapi kita bisa pisahkan kok. Jadi ini min 1 pangkat N dikalikan 2 pangkat N per 2 pangkat N dikali 2 pangkat 3. Setelah itu apa? Setelah itu kita main coret lagi seperti tadi, 2 pangkat N nya bisa coret. Nah, tapi ini bedanya adalah kita menemukan min 1 pangkat N per 8. Nah, setelah itu apa yang harus dikerjain? Oke, mari kita lihat berikutnya. Nah, karena sigma tadi sudah kita mendapatkan hasilnya adalah min 1 pangkat N per 8, maka kita akan melakukan DGT. DGT itu apa? Deret ganti tanda. Nah, dia itu akan termasuk dalam convergen ketika limit M juta hingga daripada AN, maaf ini harusnya adalah AN, limit M juta hingga daripada AN adalah 0, dan AN itu berasal dari A N tambah 1. Maksudnya itu adalah monoton turun. Nah, karena kita mendapatkan tadi hasilnya adalah min 1 pangkat N per 8 ini, nah, maka kita akan cek tuh. Kalau dia ada min 1, kita hilangkan min 1 pangkat N ya. Jadi kita hanya akan mendapatkan 1 per 8. Jadi anggap min 1 pangkat itu adalah 1, sesuai dengan rumus DGT atau deret ganti tanda. Oke, nah sekarang kita uji dulu yang pertama ini, yaitu limit N menjuta hingga daripada 1/8. Apakah hasilnya 0? Tidak. Hasilnya adalah 1/8 yang tidak sama dengan 0. Nah, kalau salah satu dia ini adalah salah, maka dia akan masuk ke dalam divergen. Atau kita uji lagi yang bagian ini. Apakah nanti 1/8 bakalan lebih besar daripada 1/8? Tidak kan? Tidak. 1/8 dan 1/8 tetap. Jadi 1/8 itu akan sama dengan 1/8. Karena dia salah satu atau keduanya salah sebagai syarat daripada convergen, maka dia juga akan masuk ke dalam divergen. Jadi ada tadi senang min 2 tadi itu, dia itu tidak akan termasuk ke dalam convergen. Jadi deret ini, deret pangkat AN tersebut tadi, dia memiliki selang convergen di
Gimana itu? Nah, jadi tadi kita dapat min 2 kecil x kecil 2. Karena 2 dan min 2 ini termasuk ke dalam divergen, maka kita tidak akan buat sama dengan di sini. Jadi inilah hasil selang daripada konvergen seperti itu. Atau kalau kita buat lebih sederhana lagi, kita akan menghasilkan seperti ini, tanda kurung biasa min 2,2 itu kurung seperti ini. Tanda kurung biasa juga ya. Nah seperti ini ya. Jadi dari pangkat akhir memiliki selang konvergen di x di antara min 2 dan 2 tanpa ikut min 2 dan 2 nya itu ya. Nah, jadi itulah soal nomor 2. Bahasa video kita pada hari ini gimana? Sudah paham dengan apa yang saya jelaskan ini? Harus paham dong, ya kan? Nah, jadi semoga dari penjelasan ini dapat manfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang kurang berkenan kepada Anda. Nah, jadi terima kasih semuanya dan sampai jumpa. Bye.